Martin Luther di tengah wabah Black Death yang melanda Eropa sekitar abad ke-15. Bagaimana sikap Martin Luther ketika berada di tengah pandemi itu dan apa yang dilakukannya? Itulah yang akan kita pelajari pada saat ini. Saya akan meminta Tuhan berbelas kasihan, lalu saya akan melakukan pengasapan, memurnikan udara, mencari obat dan meminumnya. Saya akan menghindari tempat dan orang di mana kehadiran saya tidak dibutuhkan, agar saya tidak terkontaminasi sehingga tidak menulari orang lain dan menyebabkan kematian oleh karena kelalaian saya. Itu adalah penggalan surat pastoral Martin Luther ketika berada di tengah pandemi Black Death abad ke-15. Wabah yang dihadapi Luther dan masyarakat Wittenberg pada tahun 1527 itu adalah wabah pes, bubonic plague, pandemi yang telah menghantui Eropa sejak 2 abad sebelumnya. Menurut para peneliti, wabah yang disebut Black Death ini disebabkan oleh semacam bakteri yang bernama Yersinia pestis yang dibawa oleh lalat dan disebarkan oleh tikus-tikus rumah. Wabah Black Death itu telah membunuh 1/3 hingga 2/3 populasi Eropa selama pertengahan hingga akhir abad ke-14. Sebelumnya, pes telah mewabah cukup besar di Asia dan kemudian Afrika Utara. Di masa Luther, sejumlah pengobatan dan upaya sanitasi sudah diupayakan untuk mencegah penyebarannya. Namun, karena beberapa hal medis terkait penyakit pes itu belum dipahami, wabah itu berkali-kali muncul sebagai epidemi di sejumlah wilayah lokal Eropa. Secara keseluruhan, korban yang meninggal di Eropa diperkirakan berjumlah 200 juta. Ketika kota Florence, Italia mulai terjangkit wabah ini, seorang penulis dan penyair zaman Renaissance yang bernama Giovanni Boccaccio melaporkan suasana muram dan parahnya kota itu dalam catatannya. Dia berkata banyak orang menghembuskan nafas terakhirnya di jalan-jalan dan sebagian lain meninggal di rumah mereka. Sampai seluruh kota penuh mayat. Mereka yang meninggal tidak ada yang meratapi dan tidak ada lilin atau kereta jenazah untuk mengangkut mereka. Bila saudara dan saya berada di Florence pada permulaan merebaknya sampar itu, tidakkah kita akan mengatakan bahwa neraka sudah hadir di sana? Di tengah periode Black Death itulah sang reformator gereja Martin Luther yang waktu itu berada di kota kecil Wittenberg, Jerman, harus berhadapan dengan realita merebaknya wabah yang muncul tanggal 2 Agustus 1527. Dalam suasana kebingungan dan ketakutan, seorang rekan hamba Tuhan yang bernama Johann Hess mewakili beberapa pengejar lain dari kota Silesia menulis sepucuk surat kepada Luther yang tujuan utamanya meminta nasihat melalui sebuah pernyataan. Apakah dalam situasi wabah melanda, seorang Kristen dibenarkan untuk menghindar dengan melarikan diri dari sampar yang mematikan? Jawaban Luther meluncur pada November 1527 dalam bentuk sebuah tulisan singkat yang diberi judul Whether One May Flee from the Deadly Plague. Dalam surat penggembalaannya itu, Luther menegaskan 2 hal. Pertama, bukanlah hal yang kurang beriman jika seorang Kristiani memilih untuk menghindari wabah. Ia bahkan menegaskan para pelayan gereja agar tidak menghakimi orang-orang sehat yang memilih untuk menyelamatkan diri ke tempat lain. Sebagai seorang tokoh reformator, Luther juga menegaskan agar upaya pencegahan yang direkomendasikan saat itu dipatuhi oleh setiap warga. Pengasapan dan pemurnian udara, juga upaya menjaga jarak fisik, mungkin sekarang kita kenal dengan social distancing, juga dimintanya untuk dikerjakan dengan disiplin. Ia juga menyetujui saat elektor kota meminta agar gereja dan Universitas Wittenberg ditutup selama wabah. Penekanan yang kedua dalam surat penggembalaan Luther. Luther menegaskan tanggung jawab masyarakat Kristiani terhadap mereka yang lemah dan terlantar karena wabah.
Daripada bertanya apa yang Yesus bisa lakukan bagiku di tengah pandemi, Luther justru mendorong umat Kristiani pada saat itu untuk bertanya pada diri mereka apa yang akan dapat mereka lakukan di tengah pandemi ini bagi orang lain. Luther sendiri memilih stay di rumahnya sendiri dan menolak untuk pindah ke tempat lain, khususnya ketika ia dan rekan-rekannya dihimbau untuk pergi ke kota Jena yang berdekatan dengan Wittenberg. Tetapi ia juga dengan cepat menegaskan bahwa mereka yang menghindar dari bahaya dengan cara melarikan diri tidak melakukan dosa apapun. Ia memilih untuk tetap bertahan di Wittenberg menemani umat gembalaannya. Ia juga mendorong agar para pengerja gereja melakukan hal yang sama. Ia meminta keluarga-keluarga yang memilih untuk pergi menghindar wabah agar memastikan terlebih dahulu kerabatnya terawat dengan baik. Secara khusus ia memohon dan mengapresiasi agar para petugas medis dan pejabat publik menjadi tumpuan bergantungnya masyarakat. Luther sendiri tidak menganjurkan atau mendorong orang Kristen atau apalagi pelayan Tuhan untuk menghindar atau melalaikan tanggung jawabnya, sebab ia menegaskan bahwa setiap orang Kristen harus siap untuk menghadapi kematian. Tetapi di bagian lain ia juga mengungkapkan bahwa kematian tidak hanya berhubungan dengan hukuman atau punishment semata. Artinya sebelum orang percaya meninggal dunia, ia harus tahu satu hal, bisa saja Tuhan sedang menguji iman dan kasih-Nya. Sehubungan dengan kasih kepada Tuhan dan sesama, Luther berpegang pada sebuah prinsip yang jelas, yaitu tetap berdiam di tempat di mana ia melayani dan melanjutkan komitmen pastoral. Karena itu berdasarkan Yohanes 10 ayat 11, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Ia mendorong para pendeta, pengajar, pengkhotbah, termasuk semua pejabat kota, pemimpin gereja, kepala keluarga Kristen yang melayani, untuk tetap tinggal melakukan tugas dan tanggung jawab mereka, yaitu untuk memberikan spiritual care buat sesamanya yang terdampak oleh sampar tersebut. Namun Luther juga menekankan pada saat seorang gembala memberikan spiritual care bagi jemaatnya, ia harus secara berhati-hati menjaga dirinya sambil memohonkan proteksi dari Tuhan. Ia harus melakukan disinfektan atau membersihkan rumah, halaman dan jalanan, memurnikan aliran udara dalam ruang, dan juga memakan obat. Dalam konteks ini, rasanya perlu diperhatikan bahwa Luther justru mengecam orang-orang di lingkungan gereja yang anti obat atau anti pengobatan atau anti vaksin. Menurutnya, pendirian seperti itu sama saja dengan mencobai Tuhan. Kata Luther, walaupun beriman, orang Kristen juga harus menjauhkan diri dari tempat-tempat tertentu yang berbahaya, serta tidak mengadakan kontak dengan pihak lain supaya tidak terinfeksi atau menyebabkan orang lain terinfeksi sampai meninggal karena kecerobohan dirinya. Pada akhirnya, segala pengorbanan dalam rangka menolong jemaat atau orang yang mengalami kesusahan adalah perbuatan berdasarkan iman, bukan berdasarkan arogansi, kebodohan, merasa diri kuat, atau upaya mencobai Tuhan. Melayani Tuhan pada hakikatnya sama dengan melayani sesama kita. Demikian Luther menutup bagian surat pastoral atau surat penggembalaannya itu, menyimpulkan sikap seorang Kristiani di tengah wabah. Semoga ini menjadi refleksi bagi kita sebagai orang Kristen, para hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, ketika kita sedang berada di dalam pandemi COVID-19 ini. God bless you.